Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah semantik, yaitu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPDM Home. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harmaila Yanti dengan NIM 22017154 sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2. Kemudian rekan kelompok saya yaitu Putra Albestin dengan NIM 22017167, Wulandari dengan NIM 22017181, Dinda Hayati Rahmi dengan NIM 22017149, dan Fiora Alifah dengan NIM 22017128. Di sini kami akan membahas tentang materi makna kias, makna asosiatif, dan makna idiomatik yang akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Materi pertama yaitu tentang makna kias yang akan dijelaskan oleh Putra. Saya akan menjelaskan tentang makna kiasan. Makna kias adalah makna yang tidak dapat dipahami secara langsung dari kata-kata yang digunakan, tetapi melalui penggambaran yang bersifat simbolis atau perumpamaan. Dalam makna kias, kata-kata digunakan untuk mengungkapkan suatu ide atau konsep dengan cara yang tidak literal. Makna kias berfungsi untuk membuat pernyataan yang lebih kaya, memberi nuansa emosional, atau memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Ciri-ciri makna kias yaitu satu, menggunakan perumpamaan atau simbolis. Yang kedua, bersifat tidak langsung, perlu penafsiran lebih lanjut. Yang ketiga, memiliki makna yang dalam dan seringkali bergantung pada konteks budaya atau pengalaman hidup. Contoh makna kias yaitu di kata kembang desa. Makna kias dari kata ini adalah seorang gadis yang dianggap paling cantik atau menarik di desanya. Terima kasih kepada Putra. Materi selanjutnya yaitu makna asosiatif yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi makna asosiatif. Makna asosiatif adalah jenis makna yang muncul dalam pikiran seseorang ketika mendengar atau membaca suatu kata, tetapi tidak selalu terkait dengan makna harfiah atau denotatif kata tersebut. Makna asosiatif ini lebih bersifat pribadi dan dapat berkaitan dengan pengalaman, perasaan, atau konsep yang terhubung dengan kata tersebut. Ciri-ciri dari makna asosiatif yaitu yang pertama, terkait dengan nilai-nilai sosial atau budaya. Yang kedua, berbeda di setiap masyarakat karena tergantung pada persepsi kolektif. Dan yang terakhir, tidak bersifat literal tetapi berhubungan dengan asosiasi yang melekat pada kata atau frasa tertentu. Nah, contoh dari makna asosiatif itu yakni dengan kata bunga yang bermakna asosiatif kecantikan, cinta, atau perayaan. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya yaitu makna idiomatik yang akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu materi makna idiomatik, yang dimana makna idiomatik ini merujuk pada makna yang terkandung dalam ungkapan atau frasa yang tidak dapat dipahami hanya dari arti kata-kata penyusunannya. Idiom ini memiliki makna khusus yang seringkali bersifat konotif dan tidak sesuai dengan makna literalnya. Yaitu selanjutnya ciri-ciri makna idiomatik. Yang pertama yaitu makna khusus, yang dimana makna yang tidak langsung dan seringkali bersifat kiasan. Yang kedua yaitu tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, dalam arti idiom ini tidak dapat dipahami dengan hanya menerjemahkan kata per kata. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya bergantung pada konteks budaya, yang dimana makna idiom ini seringkali dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial. Contoh makna idiomatik yaitu contohnya kambing hitam, yang dimana artinya merujuk pada orang yang disalahkan tanpa kesalahan. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan. Materi selanjutnya yaitu membaca review artikel yang akan dijelaskan oleh Vio. Kepada Vio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Alifah dengan NIM 22017128 akan menjelaskan tentang hasil rangkuman kami, yaitu merangkum 2 artikel yang
materinya bersangkutan dengan hal yang kami sampaikan, yaitu makna kias, asosiatif, dan idiomatik. Nah, di sini ada 2 artikel, yaitu judul artikel yang pertama adalah analisis semantik cerita Laki Padada, yang penulis artikelnya itu Jusmianti Garing, dengan nama jurnalnya itu Saweri Gading, volume 23 nomor 1, tahun terbit yaitu bulan Juni 2017. Nah, penelitian ini membahas mengenai semantik dalam cerita Laki Padada sebagai bagian dari sastra dan budaya masyarakat Toraja. Dan teori yang digunakan dalam artikel tersebut adalah teori semantik yang mencakup analisis makna leksikal, gramatikal, makna kias, dan pepatah dalam cerita Laki Padada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan makna-makna yang terdapat dalam cerita tersebut. Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metodenya yang memanfaatkan studi literatur untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam cerita Laki Padada. Data primernya juga dikenal sebagai data lisan, terdiri dari kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa Toraja yang dikumpulkan melalui catat, wawancara, dan rekaman. Dan hasil pembahasannya yaitu kita memasuki makna leksikal atau semantik leksikal dalam cerita Laki Padada. Yang di sini sudah jelas ada beberapa cerita atau lirik-liriknya. Dalam di sini pun tampak jelas bahwa secara leksikal makna yang terkandung dalam penggalan cerita di atas dapat dipahami secara kasat mata, bahwa puang Laki Padada dalam bahasa Toraja disebut Laki Padada dan Lumbang Manggaraga Pakla, yang berarti pekerjaannya berkebun. Selanjutnya, Nainai Mantan Kapak berarti tempat ia menanam, dan Namintu rupa tananan yang berarti kapas dan rupa-rupa tanaman. Dan di sini yang kedua, kita memasuki makna gramatikal dalam cerita Laki Padada. Sudah mungkin terlihat dalam PPT kita. Makna gramatikal dalam cerita Laki Padada ini itu kata-kata tersebut di atas merupakan penggalan-penggalan dari cerita Laki Padada. Tampak jelas bahwa kosakata tersebut mengalami proses morfologis dan memiliki makna yang berbeda pula, seperti kata untorai terbentuk dari prefiks ber, dan kata benda torai tempat. Contoh kalimat atau contoh kata dari cerita Laki Padada itu adalah ontorai atau bertempat, unggaraga membuat, undaka mencari, disanga dimakan, mantanan atau menanam, mengkambi artinya menggembala. Dan kita masuk pada makna kias cerita Laki Padada. Cerita Laki Padada yang pertama kita memasuki contoh kalimat, yaitu mak tengko tiranduk atau bekerja keras. Mak tengko tiranduk memiliki makna kias yang berarti bekerja keras. Mak tengko tersendiri bermakna membajak dan tiranduk bermakna mulai. Yang kedua adalah sisarakno angin nan tumbuk, yang artinya sudah menghembuskan nafas yang terakhir atau meninggal dunia. Secara leksikal, kata-kata di atas dapat dimaknai sebagai sirasakno berarti berpisah, angin berarti angin, dan nantumbu berarti perut. Yang ketiga adalah tondo naponoi susah. Naponoi katigiangan, artinya negeri ini syarat duka nestapa. Secara kasat mata, setiap kata yang tertera pada penggalan cerita di atas memiliki makna leksikal, yaitu tondok berarti kampung atau negeri, naponoi dipenuhi, susah atau susah, dan katigiangan berarti nestapa. Kalimat keempat yaitu matanan paretang kenan sisola bane malapu, artinya menanam padi yang tak selalu memberi hasil yang baik. Makna kias yang tersirat dalam penggalan cerita rakyat di atas adalah mengenai hasil padi. Kalimat pertama penggalan cerita Laki Padada di atas memiliki makna kias pengandaian yang berarti kami menanam padi seandainya. Yang kelima, kandekmi burana padang ombokmi lompona tanah,
ilau ilau banama tondo batu borang tungka sangana. Artinya perekonomian bagi mereka itu sangat mencukupi kebutuhan rakyatnya di Batu Borang. Penggalan cerita di atas menggambarkan makna kias karena menggunakan perumpamaan seperti kendekmi Burana Padang. Burana Padang diumpamakan sebagai perekonomian tanah di Tanah Toraja tumbuh sangat baik. Kita masuk ke yang keempat, yaitu pepatah cerita laki padada. Yang pertama adalah mai sola mai ulu dio tondokna tau tangku padada tondok kadidianku. Artinya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeriku, tanah tumpah darahku, tinggal tertimpa daun. Pepatah di atas merupakan salah satu pedoman hidup yang diyakini oleh masyarakat Toraja hingga kini untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Yang kedua, yaitu misa kada dipo tuo pantan kada dipo mate. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut di atas mengandung makna filosofis yang kuat terhadap kehidupan masyarakat Toraja sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang ketiga adalah urai tok dosi pisan unriaki batu papan. Artinya air menitik dapat melubangi batu. Artinya merujuk pada bentuk pepatah di atas, makna sikal tampak lebih jelas pada setiap kata yang ada, yaitu uai berarti air, do berarti di, si pisan satu persatu, unriaki merupakan kata yang mengalami proses morfologis, ditambah rirak ditambah ki yang berarti melubangi. Batu adalah batu atau dan papan adalah papan. Yang kedua, judul artikel yang kita bahas yaitu makna idiomatik repetisi pada kumpulan puisi perempuan wali kota Suryayati Amanan, karya Suryayati Amanan, dan artikelnya ditulis oleh Muhammad Zulfatli dengan nama jurnalnya itu Geram, Gerakan Aktif Menulis, volume 5 nomor 1 bulan Juni tahun 2017. Penelitian terkait adalah penulis mengkaji pesan yang disampaikan penulis dalam kumpulan puisi karya perempuan wali kota yang dinyatakan sebagai makna idiomatik repetisi. Oleh sebab itu, pengajian difokuskan pada makna idiomatik repetisi yang terdapat pada kumpulan puisi perempuan wali kota karya Suryayati Amanan. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis merujuk pada makna tekstual dan dari sumber data. Makna tekstual adalah makna berdasarkan teks yang ada. Penelitian ini mengkaji dari salah satu jenis makna yang dikemukakan, dan jenis makna tersebut adalah makna idiomatik. Ini termasuk pada pembahasan kita pada hari ini. Metode yang digunakan oleh penulis artikel ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan repetisi menurut makna idiomatik repetisi dalam kumpulan puisi perempuan wali kota karya Suryayati Amanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik dokumentasi atau teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang repetisi. Dan hasil pembahasannya itu kita masuk ke makna idiomatik terhadap puisi perempuan wali kota. Yang pertama, kalimat bukan satu lawan satu tapi satu lawan seribu. Makna terdapat pada kata satu lawan satu dan satu lawan seribu yang menyatakan ungkapan seorang pemimpin perempuan terhadap sekelompok orang yang menyerang dan menyebar fitnah serta gosip murahan yang ditunjukkan kepadanya. Mereka tidak berani menyatakan pendapat sendirian, tetapi mereka hanya berani main keroyokan saja. Yang kedua, ada tokoh yang ditokohkan. Kalimat makna idiomatik terdapat pada kata ditokohkan yang menyatakan ungkapan kepada seseorang yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi orang lain. Orang tersebut dapat dijadikan rujukan bagi tokoh lainnya. Ketiga adalah ada tokoh membela yang bayar, ada tokoh yang menutup yang benar, ada tokoh yang lancar saja, dan ada tokoh yang diam saja. Makna idiomatik terdapat pada kata membela yang bayar, menutup yang benar, lancar bicara, dan diam saja.
yang menyatakan ungkapan seseorang pemimpin daerah terhadap berbagai macam tokoh yang mempunyai beragam sikap, sifat, dan karakter. Ada yang membela yang benar, ada yang suka menutup yang benar, ada yang menandai atau yang pandai berretorika, tetapi tidak ada yang isinya dan ada yang hanya diam saja. Yang keempat yaitu sempat sempit sempit sempat 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 sempit sempit. Makna idiomatik terdapat pada kata sempat dan sempit yang menyatakan ungkapan tentang perilaku manusia yang selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketika sudah diberi kekayaan, seakan mereka lupa dan mengejar harta dunia. Tidak ingat bagaimana ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Yang kelima adalah tangga bukan sembarang tangga. Makna idiomatik terdapat pada kata tangga yang menyatakan ungkapan suatu benda kuat, tahan, dan keras. Ibarat seorang manusia, kita harus menjadi pribadi yang kuat dari segala cobaan dan halangan yang menghadang kita. Kita ingat bahwa segala cobaan yang ada di dunia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih tawaduk kepadanya. Yang keenam itu sudah jatuh di timpa tangga bukan sembarang tangga, tapi tangga ini yang dari tembaga. Makna idiomatik terdapat pada ditimpa tangga, bukan sembarang tangga, dan tembaga, yang menyatakan ungkapan seseorang yang tertimpa masalah atau musibah. Sudah masalah mendera, ditambah lagi masalah yang lainnya yang sulit diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Yang ketujuh, dari ibu beranak 4 sampai janda bercucu 4. Makna idiomatik terdapat pada ungkapan bilangan 4 yang menyatakan ungkapan atau sosok seorang Suryarti Amanan beliau merupakan pemimpin daerah serta menjabat sebagai wali kota. Sesungguhnya ia hanyalah seorang ibu yang mempunyai 4 seorang anak serta menjadi janda yang memiliki 4 cucu. Yang kedelapan kita masuk yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih, yang besar menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi besar, yang tinggi bisa menjadi pendek, yang pendek bisa menjadi tinggi. Makna idiomatik adalah makna bahasa yang terbentuk dari beberapa kata dengan lexem yang membentuk kata tersebut. Makna idiomatik terdapat pada kata baik, buruk, putih, hitam, besar, kecil, tinggi, dan pendek yang menyatakan ungkapan mengenai keadaan negeri ini. Semuanya bisa berubah, yang baik bisa menjadi buruk, yang putih bisa menjadi hitam, yang besar menjadi kecil, dan yang begitu seterusnya, sebaliknya terus. Dan yang kesembilan yaitu yang tingkah lakunya selalu terjaga, yang pakaiannya selalu sopan berbaju kurung atau kebaya, yang senyumannya tulus menawan, yang malu tersipu-sipu, yang patuh pada suami, yang sayang kepada anak, yang hormat kepada guru, yang taat kepada agama, yang perkasa membela keluarga, yang bekerja tanpa beban, yang sanggup berkorban tanpa bayaran. Makna idiomatik terdapat pada kalimat tingkah lakunya selalu terjaga, pakaian selalu sopan berbaju kurung atau kebaya, senyumannya yang tulus menawan, malu tersipu-sipu, patuh pada suami, sayang kepada anak-anak, hormat kepada orang tua, taat kepada agama, perkasa membela keluarga, bekerja tanpa beban, dan sanggup berkorban tanpa bayaran. Yang menyatakan ungkapan mengenai wanita Melayu yang berbeda-beda dengan wanita-wanita lainnya. Wanita Melayu sebenarnya selalu menjaga tutur kata dan perbuatannya, menjaga auratnya, dan taat patuh terhadap agama serta suami, sayang kepada keluarga, dan tidak pernah mengharapkan imbalan dari kasih dan sayang yang telah ia berikan kepada keluarganya. Inilah wanita Melayu yang sesungguhnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami pada kali ini, yaitu makna kias adalah makna yang tidak dapat dipahami secara langsung dari kata-kata yang digunakan, tetapi melalui penggambaran yang bersifat simbolis atau perumpamaan. Makna asosiatif adalah makna yang muncul karena asosiasi tertentu yang melekat pada kata atau frasa yang seringkali dikaitkan dengan pengalaman pribadi, kebiasaan sosial, atau nilai-nilai budaya tertentu.
Makna idiomatik adalah makna yang muncul dari penggunaan idiom. Idiom adalah ungkapan atau frasa yang maknanya tidak bisa ditafsirkan dari makna kata-kata penyusunnya secara individu. Perbedaan antara makna semantik itu yaitu makna kias terkait dengan perbandingan atau metafora, sering digunakan dalam bahasa sastra untuk memperindah ungkapan. Makna asosiatif berasal dari hubungan atau asosiasi tertentu yang timbul dalam konteks budaya, sosial, atau emosional, dan makna idiomatik terletak pada frasa tetap yang memiliki makna khusus dan tidak bisa dipahami hanya dari arti harfiah kata-kata penyusunnya. Baiklah, hanya itulah materi kami pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dan ada kekurangan, kami mohon maaf, kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.